record. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 izin mempresentasikan materi tentang permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Yang beranggotakan Cut Fatihadila, Nurul Elisa, Firani Ramadhani, Yunita Nurul Aini. Untuk materi pertama dipersilahkan Firani Ramadhani untuk pemaparannya. Materi yang bakal kita bahas ini ada 4 pokok, yaitu mengenai masalah kesempatan pendidikan, masalah pemerataan pendidikan, masalah mutu pendidikan, dan masalah relevansi pendidikan. Bisa di next. Bisa di next slide. Yang pertama itu mengenai masalah kesempatan pendidikan. Menurut John Simon dan Alexander, latar belakang keluarga biasanya berkaitan dengan status sosial ekonomi keluarga. Status sosial ekonomi biasanya mempergunakan indikator pendidikan keluarga, pekerjaan, dan pendapatan keluarga. Anak-anak yang lahir dari keluarga dengan pendapatan atau penghasilan keluarga yang tinggi mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan pendidikan. Sedangkan bagi anak-anak yang hidup di penghasilan keluarga yang rendah, maka mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang relatif kecil atau sempit. Mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu biasanya lebih mengutamakan kebutuhan harian, seperti misalkan kebutuhan makan atau kebutuhan dasar lainnya. Terus biaya yang diperlukan untuk bersekolah itu kan nggak sedikit ya, misalkan untuk keperluan tambahan seperti baju seragam, terus sepatu, buku-buku, itu bisa menjadi bahan pertimbangan untuk mereka, jadi mereka lebih mengutamakan untuk kebutuhan harian. Bisa di next. Selain dari indikator pendapatan tadi, banyak bagian dari daerah terpencil di negara ini, di Indonesia, yang belum tersentuh atau kekurangan fasilitas dan kesempatan untuk pendidikan. Seperti di kota-kota besar, lembaga dan infrastruktur pendidikan ini sudah maju, tetapi di desa hanya mengandalkan sarana dan prasarana yang bisa jadi kurang memadai. Masyarakat pedesaan bukan satu-satu yang tertinggal dalam pendidikan. Ada warga negara Indonesia yang tinggal di kota besar, tetapi mereka tidak berpendidikan dan kurang mampu. Dan banyak juga anak-anak di Jakarta di bawah umur yang sudah bekerja membantu orang tuanya. Di daerah-daerah terpencil ini biasanya sekolah-sekolah hanya memiliki fasilitas yang seadanya, dan terkadang bangunan pun jauh dari kata layak. Hal ini merupakan salah satu bentuk dari ketidakadilan pemerintah dalam hal pendidikan di daerah-daerah terpencil. Lalu untuk mereka yang tinggal di perkotaan juga tidak menjamin nih bahwa mereka ini merasakan pendidikan yang layak, karena tak jarang ada komersialisasi di dalam lingkup pendidikan, seperti misalkan mereka harus membayar pendidikan sekolah yang cukup mahal, tetapi mereka mendapatkan fasilitas yang tidak sebanding dengan harganya. Misalkan keperluan belajar di kelasnya ini tidak lengkap, atau banyak sarana dan prasarana yang rusak. Bisa di next. Mayoritas kaum miskin di Indonesia ini tinggal di tempat-tempat yang jauh terpencil. Mereka ini kekurangan segalanya, ada fasilitas, terus alat-alat transportasi dan komunikasi, di samping dari rendahnya pengetahuan mereka tentang teknologi. Hal tersebut membuat mereka seperti tidak memiliki kesempatan untuk merasakan pendidikan, apalagi jika mereka bertempat tinggal yang sulit dijangkau dengan transportasi dan terbatasnya jaringan internet.
Hal tersebut dapat mempersulit mereka untuk menduduki bangku sekolah, dan mereka menjadi memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang sulit. Bisa di next. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang sekarang kita bahas adalah masalah pemerataan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sebuah sistem pendidikan itu dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan. Nah, sehingga pendidikan itu tuh menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan bisa di negara maupun di lingkungannya. Selanjutnya, lalu ini adalah masalah pendidikan yang ada di Indonesia. Yang pertama itu tadi udah disinggung ya sama Virani, kalau rendahnya itu sarana fisik, kayak banyak sekali gedung-gedung sekolah itu yang udah nggak layak pakai di berbagai tingkat pendidikan. Nah, kepemilikan dan penggunaan fasilitas yang tidak dimanfaatkan, serta media belajarnya itu rendah. Misalnya tuh kayak buku perpustakaan yang nggak lengkap. Sehingga tuh kayak banyak banget dari kita-kita tuh yang kayak males untuk membaca buku. Lalu kadang juga kalau misalkan kita ngerasain banget peminjaman buku paket di SMP SMA. Jadi bukunya itu kayak sudah jelek ataupun ada halaman yang hilang. Seperti itu. Itu bisa memacu adanya rendahnya tingkat pemerataan pendidikan. Lalu yang kedua, rendahnya kualitas guru. Karena di Indonesia itu guru ada yang lulusan kependidikan maupun tidak. Jadi profesionalisme seorang guru ini tidak dijalankan dengan baik. Lalu yang ketiga, kurangnya pemerataan pendidikan seperti tadi yang Virani bilang kalau beda banget ya di pelosok sama di kota-kota besar kayak Jakarta gitu-gitu. Jadi kita tuh ngelihatnya tuh kayak suatu hal yang wajar, padahal itu sama sekali nggak boleh dijadikan sebuah kewajaran di kalangan masyarakat, khususnya ini adalah sebuah konsentrasi dinas pendidikan untuk memeratakan pendidikan yang ada. Lalu yang keempat itu adanya biaya pendidikan yang mahalnya pendidikan yang bermutu. Pendidikan bermutu ini selalu kita dengar dari masyarakat, sehingga masyarakat yang nggak mampu itu nggak bisa menunjang anaknya untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Lalu yang kelima, rendahnya kecocokan lulusan dalam dunia kerja. Ini sering banget kejadian ketika kita sudah lulus sekolah, ketidakserasian antara pendidikan dengan kebutuhan kerja disebabkan oleh kurikulum yang kurang fungsional ketika dipelajari di sekolah dengan kebutuhan kerja yang diinginkan dalam lingkungan saat memasuki dunia kerja. Lalu selanjutnya, ini ada pemecahan masalah pemerataan pendidikan. Jadi di sini ada dua cara. Yang pertama itu cara konvensional dengan cara inovatif. Nah, cara konvensional yang pertama itu membangun gedung sekolah seperti kayak adanya ruang belajar. Lalu menggunakan gedung sekolah untuk double shift. Itu udah diterapin ya, apalagi kayak saya melihat di Jakarta kalau ada SD petang sama SD pagi. Lalu yang kedua ada cara inovatif, adanya sistem PAMONG atau impact system. Impact system ini dipelajari itu dari masyarakat, orang tua, dan guru-guru. Jadi anaknya itu kayak mengamati bagaimana orang tua yang menjadi panutannya dia. Lalu adanya SD ataupun sekolah-sekolah yang dibangun di daerah terpencil, mau itu dari dinas maupun dari swasta yang peduli akan pendidikan di Indonesia yang kurang merata ini. Lalu adanya sistem guru kunjung.
kadang tuh ada anak-anak yang nggak seberuntung bisa ke sekolahnya. Jadi biasanya itu terjadi di desa-desa ya. Jadi yang bisa dilakukan adalah biar merata pendidikan, gurunya ini mengunjungi desa-desa tersebut yang bisa disebut terisolasi. Lalu adanya SMP terbuka atau sekolah terbuka. Sekolah terbuka itu kayak kita ada sebuah komunitas di mana dia membuka arena membaca untuk anak-anak yang di pinggir-pinggir jalan seperti itu. Lalu ada kejar paket A dan B, di mana anak-anak yang nggak bisa sekolah pada saat itu karena faktor lingkungan, ekonomi, dan lain-lain, itu bisa mengambil ijazah dengan kejar paket A, B, maupun C. Lalu pemerataan pendidikan bisa dengan cara belajar jarak jauh, seperti adanya universitas terbuka. Jadi dia bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Cut Fathia Dila. Selanjutnya kita akan membahas tentang masalah mutu pendidikan. Nah, yang pertama itu ada sikap guru dan orang tua terhadap kreativitas. Hal ini dikarenakan guru lebih menyukai peserta didik dengan kecerdasan tinggi daripada peserta didik yang memiliki kecerdasan rendah. Nah, hal ini itu kurang memupuk kreativitas anak, yang seharusnya di mana guru lebih memupuk kreativitas peserta didik dibandingkan hanya kecerdasan semata. Nah, karena passion setiap anak itu kan berbeda-beda, jadi guru itu nggak harus berpusat pada akademik aja nih, tetapi juga harus di luar akademik itu digali. Nah, sikap guru yang dapat membantu mengembangkan kreativitas siswa dengan cara mendorong motivasi intrinsik di dalam siswa. Nah, caranya gimana? Caranya itu dengan cara guru memberikan kebebasan pada siswa dalam memberikan gagasan, mencari alternatif jawaban, dan menyelesaikan suatu masalah. Dengan begitu, maka motivasi intrinsik akan tumbuh dengan cepat dalam diri peserta didik. Yang kedua ada sumber daya pendidikan yang belum cukup handal. Nah, sumber daya pendidikan yang belum cukup handal untuk mendukung tercapainya tujuan dan target pendidikan secara efektif. Sumber daya pendidikan yang mencakup antara lain kinerja mengajar guru, kualitas budaya belajar siswa, anggaran pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan, itu masih dipandang lemah dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, baik dalam pembentukan keimanan, ketakwaan, kecerdasan, keterampilan, maupun akhlak mulia di kalangan peserta didik dan guru. Nah, sumber daya pendidikan ini juga lebih difokuskan pada urusan administrasi daripada diarahkan pada proses pembelajaran secara utuh, total, dan menyeluruh. Boleh di next? Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada sistem pembelajaran yang lebih banyak menitik beratkan pada kuantitas hasil daripada kualitas proses. Nah, contohnya itu tercermin dalam semangat penyelenggaraan ujian nasional. Nah, pada para penyelenggara pendidikan lebih memusatkan perhatiannya pada jumlah lulusan daripada memperhatikan kualitas proses pembelajaran. Guru itu lebih sering membahas soal-soal yang lebih diminati daripada mengkaji dan mengembangkan konsep-konsep dan teori-teori ilmu pengetahuan. Lalu yang keempat ada kurikulum, proses pembelajaran, sistem evaluasi yang masih bersifat parsial terhadap tujuan pendidikan nasional. Kesenjangan antara tujuan nasional dengan hasil belajar dapat dilihat dari tampilan para lulusan yang belum mencerminkan nilai-nilai sebagaimana yang tertuang dalam tujuan pendidikan nasional. Hasil belajar belum mencerminkan terbentuknya watak bangsa yang bermartabat. Boleh di next. Yang kelima ada manajemen pendidikan dan kinerja mengajar guru atau dosen lebih menitik beratkan pada tuntutan administratif daripada menciptakan budaya belajar yang bermutu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan bermutu itu adalah pendidikan yang mampu
melakukan proses pematangan kualitas peserta didik yang dikembangkan dengan cara membebaskan peserta didik dari ketidaktahuan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan, ketidakbenaran, dan dari buruknya akhlak dan keimanan. Nah, kebanyakan dari pengajar itu lebih menekankan kepada tuntutan administratif yang dimana seharusnya menekankan pada budaya belajar yang bermutu. Lalu yang keenam ada pelaksanaan standar nasional pendidikan belum didukung oleh sistem, kultur, dan kinerja mengajar, serta budaya belajar secara komprehensif. Secara konseptual, standar tersebut dianggap telah mewakili standar kualitas yang diharapkan. Namun, dalam praktiknya belum didukung oleh sistem, kultur, kinerja mengajar, serta budaya belajar peserta didik secara komprehensif. Boleh di next. Yang terakhir itu ada pendidikan telah dipersempit maknanya menjadi pengajaran. Bahkan pengajaran pun telah dipersempit maknanya menjadi proses transfer ilmu yang puncaknya adalah ujian demi ujian. Nah, masalah ini itu pada gilirannya akan menciptakan kegiatan belajar yang hanya menekankan pada unsur pengetahuan dengan sistem hafalan dan bukan berdasarkan pengetahuan dari teori. Dari sini ada kesan bahwa standar keberhasilan belajar identik dengan kemampuan mengisi soal-soal. Sedangkan dengan urusan sikap, kepribadian atau akhlaknya tidak dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan standar prestasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Yunita. Materi selanjutnya mengenai masalah relevansi pendidikan. Masalah relevansi pendidikan ini mencakup sejauh mana sistem pendidikan mampu menghasilkan output dari proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Nah, output pendidikan ini diharapkan mampu mengisi semua sektor pembangunan yang beraneka ragam jika sistem pendidikan mampu menghasilkan output yang baik, potensial, dan memenuhi kriteria yang dibutuhkan, maka relevansi pendidikan dianggap tinggi. Materi selanjutnya, pemecahan masalah relevansi pendidikan. Permasalahan relevansi pendidikan ini dapat dipecahkan melalui cara-cara seperti perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan. Yang kedua, peningkatan kemampuan akademik, profesionalisme, dan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan. Yang ketiga, melakukan pembaharuan sistem pendidikan. Jadi kesimpulan dari masalah relevansi pendidikan ini, pendidikan mempunyai hubungan yang erat dengan pembangunan. Pendidikan berperan untuk menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Hal ini dikarenakan sasaran pendidikan adalah manusia yang merupakan pelaku dalam kegiatan pembangunan, serta usaha pendidikan yang mempunyai orientasi ke depan dan harus dapat dijangkau oleh pemikiran manusia. Permasalahan yang timbul antara lain seperti masalah pemerataan pendidikan, masalah mutu pendidikan, masalah efisiensi pendidikan, dan masalah relevansi pendidikan. Untuk memecahkan permasalahan-permasalahan tersebut, diperlukan rumusan tentang berbagai masalah yang bersifat pokok agar pemecahannya pun bisa tepat sasaran. Yang keempat, permasalahan yang timbul tersebut dapat teratasi jika pendidikan mampu untuk menyediakan kesempatan pemerataan belajar, mencapai hasil pendidikan yang bermutu, terlaksana secara efisien, menghasilkan produk bermutu yang relevan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.